Dan inilah dia pementasan drama dengan lakon Tongseng karya Agung Widodo yang disutradarai oleh Nurul Aulia Putri. Selamat menyaksikan. Administrasi apa? Pak, Bapak belum menyelesaikan administrasinya, Pak. Kalau anak saya mati bagaimana? Tapi Bapak belum mendaftar. Saya datang di sini bukan ingin sekolah, Bu. Ini bukan soal sekolah, Pak. Ini sesuai dengan prosedur. Yang tidak mendaftar tidak akan diakui sebagai pasien. Dan selain pasien tidak akan dilayani. Ibu jangan semena-mena. Emang ada peraturan seperti itu? Ini bukan masalah ada atau tidaknya, Pak. Kalau Bapak masih berkeinginan bersaing di sini, kalau tidak mengisi juga bukan masalah. Ya sudah. Mana? Saya tidak terbiasa untuk menyanyiakan waktu. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan semua diisi lengkap. Saya tidak bisa membaca, Bu. Tidak bisa menulis. Saya tidak pernah sekolah. Sini, saya tulis. Nama, Abdul Wakid. tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan. Babakan 18 Agustus 1957. Alamatnya di sebelah situ. Dari sini kelihatan kok. Pekerjaannya? Pemulung. Maaf, Pak. Di sini tidak menerima jaminan. Maksud ibu? Iya, biasanya yang datang kemari langsung memberikan uang depan muka. Rp10.000 dulu, Bu. Kurangnya menyusul. Tidak bisa, Pak. Minimal separuhnya dulu. Rp250.000. Rp250.000. Bu, sehari saya cuma dapat 10.000. Itu pun kalau rezeki saya lagi cocok. Dari mana uang Rp250.000 itu saya dapat, Bu? Emang biasanya Bapak cari uang di mana? Kalau biasanya cari di tong sampah, tuh di depan juga ada. Tapi itu bukan jaminan, Pak. Aduh, Pak, sakit, Pak. Lihat, Bu. Ibu jangan menambah kami. Ini sesuai dengan prosedur, Pak. Kalau Bapak tidak bisa memenuhi, ya sudah. Saya hanya menjalankan tugas. Selamat petang. Saatnya kami tutup. 200.000 pas. Rp250.000, Pak. Itu pun minimal. Kalau lebih malah tambah berat. Pulang saja, Pak. Dari mana mendapatkan uang sebanyak itu? Sebentar, Tri. Atau begini saja, Pak. Ibu bisa bersaing di sini.
Tri, tunggu. Silahkan duduk. Ada keperluan apa ya, Bu? Begini Bu, sebenarnya kami takut mengungkapkannya. Takut? Takut dengan siapa, Bu? Aduh! Aduh, Bu! Tolong, Bu! Aduh! Namanya, Bu?
semua ya, Mbak? Kira-kira penjual bayi di sini laku berapa ya, Mbak? Mbak, Mbak marah? Bu, Bu, Bu. Dapat nomor berapa? Jangan panggil ibu, panggil saya Tante aja. Saya dapat nomor 3. Baiklah, Tante. Tante sedang menunggu siapa? Menunggu dipanggil. Zaman sekarang memang repot, sudah sesat. Zaman dulu, setelah saya tinggal Belanda, saya masih kecil. Sering diajak bawa ketemu tenggoku sambil menghitung orang. Dulu, orangnya masih sedikit. Banyak yang mati ditembak. Kakek saya mati di pondok Belanda. Tante mau mencari anak Tante hilang. Bukan, saya bukan cari anak. Saya paling suka anak laki-laki. Katanya di sini ada. Begini saja, Tante. Biar saya yang masuk. Tante nggak usah repot-repot lagi masuk ke dalam. Nanti saya tanyakan, apa ada anak laki-laki atau tidak? Kalau ada, nanti saya berikan yang bagus. Bagaimana? Kamu kan sudah dapat nomor urut sendiri. Barangkali daripada kebingungan di dalam, ntar malah pingsan. Tante Adem! Tante Adem!
Pak! 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 Apa kamu kira? Tong sampah tempat yang layak membuang seorang bayi. Mungkin anak itu akan menemukan nasibnya di situ. Bagaimana kalau nasibnya berhenti sampai di sini? Seperti itulah yang saya kehendaki. Tapi Pergilah. Apa biarkan saya yang pergi? baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusan. Kalau telingamu belum tuli, dengarkan tangisan bayimu. Paling tidak, palingkan kamu sebagai pengantar doa untuk nasibnya yang akan datang. Sudah tak ada waktu luang untuk mendengarkan tangisannya. Lagi pula, masih banyak perempuan yang lebih tuli. Tapi, saya merasakan tangisannya sampai di telingamu. Lihat, dia terlalu dini untuk kamu tinggalkan sendiri. Apa kamu kira membuang bayi di tempat orang-orang yang hanya membuang bekas kotoran dapat berubah nasib bayimu? Bukan mulutmu. Simpan obat busuk-busukmu itu. Jadikan putih saja. Atau kamu memang hanya berpura-pura mendengarkannya? Lihat, cepat atau lambat, ia akan menuntutmu. Bicaramu sudah terlalu banyak. Lelaki. Apa yang kamu inginkan? Meminta saya untuk membawa bayi itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tinggal. Kamu yang memintanya, meminta saya untuk memaksamu membawa kembali bayi ini. Apa aku memaksa saya untuk membawa bayi itu? Dan untuk apa? Saya harus membawanya. Kamu yang melahirkannya. Apa pantas seorang bayi harus menerima perlakuan dari ibunya yang tega melihatnya kelaparan dan kedinginan sendirian di tong sampah? Biarkan dia seorang lain. Tanggung jawab merawatnya masih panjang. Berikanlah hak-hak dia sebagai anak. Hak apa? Siapa yang mewajibkannya? Menunggunya mendapatkan nasib. Tidak perlu waktu yang lama. Lama atau tidak, yang menentukan adalah kamu. Bayi ini akan tumbuh dewasa. Ia akan menggantikan peranmu. Jadi kamu pernah merawatnya.
Apa yang kamu takuti darinya? Apa saya harus merawatnya? Kalau ketika ia sudah dewasa, bakal menyetubuhi ibunya. Dosa apa bayi ini? Sehingga kamu mengatakan hal itu. Lihatlah. Dia bangga memiliki ibu seperti kamu. Bayangkan jika ia tidak pernah mengenal wajahmu. Wajah seorang perempuan yang melahirkannya. Wajah seorang perempuan yang menyumbang kontraksi matanya, jari-jari tangannya, rambutnya, tubuhnya. Wajah seorang perempuan yang tanpa beralasan berniat mengajak tong sampah. Ia akan tumbuh dewasa, menjadi laki-laki perkasa. Mungkin ia akan menjadi politikus yang hebat, sastrawan terkenal, wartawan bijak, seorang yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini, yang matinya pun akan dijadikan bahan seminar di mana-mana. Atau ia akan menjadi Tuhan dan dijelmakan oleh penganutnya. Pertimbangkan itu, Mbak. Percayalah, nasib anakku akan lebih baik bukanmu. Apa yang kamu takuti darinya? Sekarang pulanglah. Rawatlah dia sebagaimana perempuan yang lain merawat anaknya. Belajarlah menjadi yang baik. Aku takut tak bisa menjadi ibu yang baik. Bayimu yang akan mengajarinya. Benarkah? Iya, Benarkah? Lelaki takut perempuan. apa maksudmu? Terkadang banyak lelaki yang trauma memikirkan tingkah perempuan. Banyak juga lelaki yang hanya mempermainkan perempuan. Perempuan dikiranya sebagai juzi. Parahnya, perempuan dianggap sebagai ATM berjalan. Lelaki memang pintar berani membuat sebaik puisi. Lalu dengan puisinya, lelaki berpamitan mentubuhinya. Dan ketika perempuan hamil, alasannya belum bekerja, krisis moneter, atau mentok-mentoknya mencoba membuat solusi. Pertama, gugurkan kandungannya. Kedua, gugurkan kandungannya. Ketiga, mending kita putus saja. Lah, kita bunuh. Sekarang coba, kalau kamu berbeda dengan lelaki yang saya sebutkan tadi, dapatkah kamu mengatakan bagaimana saya akan merawat bayi ini? Bila saja saya tak bisa menunjukkan cara membesarkannya, saya tak akan memaksamu membawanya. Mbak, 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 tidak Bapak marah. Sekarang dia cuma bisa meratapi kepergianmu. Lihat, anak itu mengabarkan berita dari Mam. Apa yang telah terjadi? Kamu belum cukup pantas mengenal banyak tentang kami. Jangan diambil. Mbak, 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 Bukan, ini sampah. jauh Mbak, Mbak, ini Mbak, Sampah, apa bekas? Mbak, Mbak. Perumpamaanmu terlanjur membuat saya marah. Laki, Perumpamaan apa? Ini sampah beneran. sampah apapun yang kamu bawa, saya tak peduli. Kalau kamu tak percaya, saya bukan. Pekerjaanmu lebih tidak manusiawi. Silakan teruskan. Saya tak akan menghalangimu. Saya cuma akan. Benar. Saya kira
Ini hanya perlakuan yang wajar. Wajar bagi orang seperti kamu. Memangnya wajar dapat ditemukan di tong sampah. Sudahlah. Sekarang apa mau kamu? Terori! Diam! Kenapa? Takut. Takut orang-orang akan meroyokmu. Takut pada siapa? Awas kali lagi berteriak. Saya akan... Teror! Ada apa? Kok ribut? Ini ibu. Tadi dia membuang bayinya di tong sampah itu. Lalu saya memakannya. Dan saya berikan lagi padanya. Tapi dia tidak mau. Bohong, Bu. Dia. Kalau tidak percaya, itu bayinya. Kenapa? Ibu mau buang bayinya. Biar saya yang merawatnya. Yang saya harapkan. Ibu tidak perlu repot-repot. Biarkan dia yang merawatnya. Kamu jangan ikut-campur, Mas. Bagaimana, Mbak? Bagaimana apanya? Jelas dia tidak mau. Keputusan ini bukan di pihakku. Kalau Ibu menginginkan, Maka tidak saya berikan. diam kamu. Mas, kamu memang sebaiknya tidak ikut-campur urusan kami. Kami. Kami yang mana? Kami. Dia. Atau saya yang memaksudkan. Percayalah. Kamu akan menyesal jika saja memberikan padanya. Kenapa saya harus menyesal? Kalau yang saya harapkan tercapai. Kasus seperti ini sudah banyak yang mengalami. Biasanya memang langsung diserahkan kepada ahli. Ahli apa? Tadi saya sudah datang ke situ, Bu. Tapi Ibu yang ada di depan mengusir saya. Dia. Barangkali Mbak hanya salah paham. Selama ini kami mengunggulkan dan menjaga pelayanan. Tidak mungkin kami mengusir pasien. Mana ada rumah besar seperti itu. Apalagi rumah besar kami. Sudahlah. Yang penting sekarang bagaimana? Tapi benar, Bu. Saya tadi. Iya. Mbak hanya salah paham. Kamu yang salah paham. Rumah bersalin seperti itu diandalkan. Ada apanya? Ada apanya bagaimana? Sudah jelas kami bayangkan hamil. Menerima penangkapan bayi. Nasib bayi ini bakal terjamin. Saya akan menjadikannya laki-laki tegar, diasuh tangan-tangan ahli. Kalau bayi merawat, mainkan saja. Betapa Mbak harus bangun dini hari, menggantikan pokoknya. Apalagi setelah ia berani dewasa, biasanya anak zaman sekarang berani. Kekhawatiran jangan diragukan. Nanti malam menakutkan. Darah yang akan mengajarkan menjadi laki-laki tegar. Kalian yang memperburuk keadaan saya. Berikan saya cukup waktu untuk mempertimbangkannya. Kami akan memberikan imbalannya. Berapapun yang baik. Selama anak masih merasa tenang bukan, jangan sekali-kali melepaskannya. Ingat Mbak, dibangga. Keadaan dan situasi seperti ini mudah jatuh. Kalau kamu tak berani mengambil sikap, maka biarkan saya yang memutuskannya. Ini penawaran terakhir. Putuskan. Saya akan mengambilkan.
semuanya begitu? Dasar pengecut! Apa maksudmu? Kau seharusnya menempati tempat yang seharusnya untukmu. Tempat yang seharusnya. Tempat di mana amarahmu berhenti. Kau salah. Kau tidak akan tahu di mana tempat yang seharusnya saya tempati. Tidak. Tapi kau juga tidak. Ya, karena semua jalan terasa hampa untuk sekarang. Aku hanya berdiri di dalam kekosongan. Sudah terlambat untuk berharap. Tinggal pun tak lagi terasa seperti itu. Kau! 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 Atas nama Yesawa nyawa jadi taruhan, padahal Tuhan tak mengajarkannya darah. Itulah tadi pementasan drama dengan lakon Tongseng karya Agung Widodo yang disutradarai oleh Nurul Aulia Putri. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan pementasan ketiga dengan lakon Mengapa Cepat Sekali Ini karya Imam Hamzah yang disutradarai oleh Rizkia Aprilia Putri.